Kalau sebelum makhluknya ada, Allah ada di mana? Itu pertanyaan yang tidak hanya mencari-cari masalah. Umpamanya nih, umpamanya nih. Gelas ini ada di meja. Sebelum meja ada, gelas ada di mana? Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, pemirsa, sahabat saya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bersama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Wahabi ini menamakan kelompoknya Salafi, mengaku mengikuti manhaj salaf, mengikuti pendapat-pendapatnya ulama salaf dan akidahnya ulama salaf. Faktanya bertentangan dengan apa yang disampaikan. Mereka itu tidak mengikuti akidahnya ulama salaf, tapi mereka itu mengikuti akidahnya Imam Ibnu Taimiyah, mengikuti akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana di antara akidahnya itu adalah meyakini Allah bertempat di arsy, sebagaimana yang sering sudah familiar di kalangan mereka itu. Mari kita simak pernyataan atau ceramah dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi tentang Allah ada di arsy katanya. Mari kita simak videonya. Kalau sebelum makhluknya ada, Allah ada di mana? Itu pertanyaan yang tidak hanya mencari-cari masalah. Umpamanya nih, umpamanya nih. Gelas ini ada di meja. Sebelum meja ada, gelas ada di mana? Bahwa kita menunjukkan gelas ada di meja itu untuk menunjukkan letak gelas berada di atas meja. Sebelum meja ada, sebodoh amat ngapain? Bukan pikiran kita, Sebelum makhluk ada, maka kita tidak ada, kata ada juga tidak ada, pertanyaan itu juga tidak perlu ada. Sebaliknya, orang yang mengingkari keberadaan arsy, dia akan terjebak oleh argumentasinya sendiri. Kalau Allah tidak ada di atas arsy, di mana? Dijawab, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Allah tidak menempati tempat apapun. Itu adalah definisi yang sangat sempurna dari tidak ada. Definisi yang sangat sempurna dari tidak ada. Suatu benda dikatakan tidak ada bila dia tidak ada di alam, tidak ada di luar alam, tidak di bawah, tidak di atas, tidak di kiri, tidak di kanan, dan dia tidak menempati tempat manapun. Itu definisi yang paling sempurna dari tidak ada. Itu definisi yang paling sempurna dari tidak ada. Kata Wahabi, gak benar Tuhan itu tidak bertempat. Mengapa? Karena Tuhan itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau nggak bertempat berarti tidak ada. Saya bilang sama dia, kamu bisa kufur berkata begitu. Mengapa? Saya tanya, di mana tempatnya Tuhan? Kata dia, jelas di arsy. Nah, kamu bisa kufur. Saya mau tanya, arsy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu bilang arsy bukan makhluk, kamu kafir. Karena kamu meyakini ada sesuatu selain Allah bukan makhluk Allah, dan itu kafir. Atau kamu bilang arsy ini makhluk. Kalau kamu bilang arsy ini makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih kafir yang langsung apa tidak langsung? Arsy itu makhluk apa bukan? Setelah lama berpikir, apa kata dia? Ya makhluk lah. Makhluk. Nah sekarang saya tanya, kalau arsy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Apa kamu bilang, karena tempatnya belum ada, Tuhan nggak ada, kafir kamu? Atau kamu bilang, karena tempatnya belum ada, Tuhan nggak bertempat, berarti akidah kamu rusak? Pilih yang mana? Wahabi yang Surabaya itu jawab gimana? Kata dia, Ustadz nggak boleh tanya begitu. Mengapa?
Karena itu pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena itu pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Itu Wahabi saudara. Wahabi itu kalau ditanya gak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Padahal pertanyaan begitu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, riwayat Abu Dawud, riwayat Al-Baihaqi, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqal khalqa?" Hai Rasulullah, Tuhan ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, "Kana fi ama." Tuhan tidak bertempat. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Ini Wahabi tahun 2009. Yang 2015 beda lagi. Begitu ditanya, arsy itu makhluk apa bukan? Ya jelas makhluk. Kalau memang arsy itu makhluk, sebelum Tuhan menciptakan arsy, Allah tinggalnya di mana? Setelah lama berpikir, apa kata dia? Ya suka-suka Allah lah, mau di mana? Artinya apa? Dalam pikiran si Wahabi, Tuhan itu dianggapnya benda kecil, ada di ruangan besar, makanya pilih-pilih tempat. Nah itu kan sifatnya makhluk, bukan sifatnya khalik. Katanya Allahu Akbar, maha besar, kok kecil Tuhannya? Ini gak sesuai. Ini Wahabi yang 2015. Wahabi yang 2019 beda lagi. Apa kata dia? Begitu ditanya, Ustaz, viral di YouTube ya, 2019 lalu. Arsy itu makhluk apa bukan? Setelah lama mikir-mikir, takut ditanya lagi, apa kata dia? Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Ya Allah memang tahu. Siapa bilang Allah gak tahu? Yang kita tanya menurut dia. Bilang aja kalau gak tahu. Wahabi ini persoalan seperti ini gak tahu. Padahal bahwa arsy itu makhluk ada di dalam surat Fatihah. Di mana alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa Tuhan semesta alam? Ar-Rabb itu kata para ulama maknanya Allahu khaliquhu. Allah yang menciptakan alam. Alam itu kan apa saja selain Allah. Allahu malikuhu. Allah yang memiliki alam. Allahu mudabbiruhu. Allah yang mengatur alam. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan kepada pemirsa, Bapak Ibu sekalian bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.